Episode 5 ini dibuka dengan Ji-young yang lagi marah-marah karena dicium raja nih guys. Para koki sampai nggak mau berurusan dengan Ji-young karena takut terkena imbasnya. Keesokan harinya, Ji-young menyajikan sarapan kepada Raja. Raja menyadari ada yang berbeda dari sikap Ji-young. Dia yang biasanya ceria dan full senyum, hari itu menjadi dingin dan meninggikan suaranya kepada Raja. Raja yang penasaran menyuruh semua orang keluar agar dia bisa berbicara berdua dengan Ji-young. Saat itulah Ji-young mengatakan bahwa ia kesal dengan kejadian semalam. Yang lebih mengesalkan lagi, bukannya meminta maaf, Raja malah mengaku tidak mengingat apapun tentang yang diperbuatnya kepada Ji-young. Ji-young menekankan bahwa Raja bukan tipenya dan menyuruhnya untuk berhati-hati saat minum-minum di malam hari. Ji-young lalu pergi dari sana dengan perasaan kesal yang belum mereda. Melihat Ji-young yang begitu kesal, Raja lalu bertanya kepada Chang-son tentang yang terjadi semalam. Ia lalu memberitahunya bahwa semalam Raja mencium Ji-young. Dari sinilah baru Raja ingat apa yang telah dilakukannya kepada Ji-young. Mulai nih, dia ngerasa nggak enak hati sama Ji-young. Dan dia mulai memikirkan cara supaya Ji-young nggak marah lagi. Tetapi, di detik berikutnya, dia berpikir, Loh, kenapa gue harus ngelakuin itu? Toh Ji-young kan cuma koki gue. Bener-bener lucu banget emang lihat orang lagi kasmaran, tapi belum menyadari perasaannya ya guys. Dalam perjalanan pulang dari tempat Raja, Ji-young bertemu Gonggil yang memergokinya sedang ngomel-ngomel sendiri nih. Setelah menyapa, Gonggil bertanya tentang kondisi Gilgum dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Ji-young juga bertanya apakah Gonggil melihat pelaku yang menyerang Gilgum saat kompetisi memasak. Sayangnya, Gonggil tidak melihat wajahnya, tetapi ia yakin orang itu adalah dayang istana. Tidak lupa, Ji-young pun berterima kasih mewakili Gilgum karena Gonggil sudah menolongnya. Sepeninggal Ji-young, Gonggil memperhatikannya diam-diam. Dari sinilah kita tahu bahwa saat menolong Gilgum, ia menemukan sebuah tusuk konde yang disebut binyo. Benda itu tidak sengaja terjatuh dari pemiliknya. Rupanya, binyo itu cocok dengan yang ditemukan Gonggil di genggaman tangan kakaknya yang tewas secara mengenaskan di istana. Diam-diam, Gonggil mengikuti gerak-gerik Ji-young untuk menyelidiki penyebab kematian kakaknya. Sementara itu, Mokju memastikan Chuwol tidak ketahuan oleh Gonggil. Mokju berpikir Gonggil menyukai Ji-young karena ia mengikutinya secara diam-diam. Karena rasa penasaran itulah, ia menyuruh Chuwol untuk menyelidiki Gonggil. Sementara itu, Im Song-jae menghadap Raja untuk melaporkan tentang penyelundupan ginseng yang marak terjadi di wilayah Kaesong. Ia juga memberitahu bahwa utusan Ming bernama Yukun akan mendatangi mereka dalam 4 hari ke depan untuk membahas soal ini. Raja merasa curiga dengan kedatangannya yang mendadak dan ia meminta Song-jae untuk menyelidikinya. Selain itu, Song-jae juga membahas tentang rumor yang sedang panas bahwa Raja telah mencium Ji-young. Ia bertanya tentang kebenaran rumor itu kepadanya. Raja mengakuinya dan beralasan saat itu ia sedang mabuk. Ia merasa itu anugerah untuk Ji-young, tetapi ia merasa kesal karena alih-alih berterima kasih, Ji-young malah marah kepadanya. Dan katanya nih, setelah kejadian semalam, muka Ji-young yang tidak cantik itu malah dipenuhi rasa benci saat melihatnya. Dan hal itu membuat Raja merasa terganggu. Jangankan Im Song-jae ya guys, kita juga dibuat cengar-cengir sendiri nih ngelihatnya. Biar Raja nggak tersiksa nih melihat muka Ji-young yang dipenuhi kebencian, Song-jae lalu menyarankan Raja memberinya hadiah. Tetapi ia bingung harus memberikan hadiah apa dan malah bertanya kepada Song-jae.
Song Jae malah menyuruh raja untuk mencari tahu sendiri apa yang disukai oleh Jeong. 내가 어찌한단 말이냐? 여인이란 참으로 어려운 것 아니겠습니까? Selepas itu, raja mengadakan rapat dengan para menteri yang membahas soal kedatangan utusan Ming. Kim So-hong melaporkan bahwa para menteri menyiapkan 200 keping perak sebagai hadiah untuk Yukun. Song Jae mengkritik bahwa hadiah itu berlebihan karena akan memangkas separuh dari harta kerajaan. Tetapi Menteri Min Sung berdalih bahwa itu jumlah yang wajar untuk menjaga hubungan baik mereka. Para menteri mendesak raja untuk menyetujuinya, tetapi raja tidak setuju dengan rencana itu. Karena harta negara mereka dihasilkan dari darah, keringat, dan kerja keras rakyat. Raja tidak ingin menghamburkan uang rakyat untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Raja memerintahkan mereka untuk memberi hadiah dan menyiapkan acara penyambutan sesederhana mungkin. Rasa tertampar nggak ya pejabat kita dengan kata-kata ini? Andai aja gitu ya, semua pejabat kita memiliki empati terhadap rakyatnya seperti Raja Lihun ini. 그러고도 자네들이 백성을 위한다 할 수 있냐 이 말이다. 명예본의 예당과 은규의 수를 최소한으로 준비하라. Selepas rapat, Sohyuk datang menghadap raja. Dia menginformasikan bahwa Lee Jang-gun, orang yang memiliki draft ibunya, ternyata masih hidup. Dia menemukan Jang Yun dalam keadaan terluka dan membawanya ke tempat aman. Tetapi tidak lama setelah itu, Jang Yun melarikan diri dan bersembunyi. Raja lalu memerintahkan Sohyuk mencari tahu siapa yang mengincar Jang Yun dan mengapa ia ingin menghabisinya. Dan lagi-lagi nih, setiap membicarakan draft itu, raja pasti sedih karena mengingat ibunya. Sampai-sampai dia nggak mau makan selama berhari-hari, membuat Jeong mengkhawatirkannya. 오늘은 아무것도 먹고 싶지 않다. 근데 저 인간은 배도 안 고픈가? 도대체 뭐 때문에 저러는 거야? Sementara itu, Mokju merancang rencana untuk membuat raja kembali memperhatikannya. Ia berencana akan memasak hidangan saat Pangeran Jaesan datang ke sana untuk memeriksa fisik raja dengan harapan raja dan Pangeran Jaesan akan terkesan dengan masakannya. Singkat cerita, raja mengingat Jeong dan semua masakan-masakannya. Sampai-sampai hal ini membingungkannya, apakah ia mengingat Jeong karena lapar atau ia lapar karena mengingat Jeong. Akhirnya, setelah beberapa hari tidak makan, malam itu ia meminta untuk disajikan makanan. 오랜만이구나, 대령 숙소. Raja senang saat melihat Jeong ada di sana dan sudah tidak marah kepadanya. Apalagi kali ini Jeong kembali full senyum nih, bikin mood raja kembali membaik. 만나구나. 너를 보면 가슴이 왜 이리 뛰는 것이냐? Sementara itu, di kediaman Pangeran Jaesan, ia memperingatkan Kim Yang-son karena sudah bertindak sendirian dan menyuruh orang untuk menghabisi raja saat di hutan. Ia melarangnya melakukan hal serupa agar aksi pemberontakan mereka tidak diketahui oleh raja. Rupanya, orang yang diperintahkan membunuh raja dan memanahnya saat di hutan itu masih hidup nih guys. Dan ternyata orang itu adalah Gonggil. Plot twist banget ya. Padahal Gonggil ini salah satu kepercayaannya raja nih. Kira-kira kenapa ya si Gonggil ngelakuin ini? Apakah dia merasa dendam kepada raja karena kakaknya itu kan mati secara mengenaskan ya di istana? Tapi dari sini Gonggil jadi mengetahui rahasia besar nih guys, bahwa kumpulan pemberontak itu dipimpin oleh Pangeran Jaesan yang merupakan pamannya raja sendiri. Sementara itu di dapur istana, Jeong dan timnya bersiap menyambut Pangeran Jaesan. Hari itu Kasim Yun membawa daging sapi segar. Melihat itu, Jeong terinspirasi untuk membuat tonkatsu. Saat bersiap memasak, Koki Maeng memberitahu bahwa Kang Mokju akan menyiapkan hidangan hari itu. Tetapi karena tidak mendapat perintah langsung dari raja, Jeong tetap melanjutkan memasak. 꼬무추로 밑을 입혀서 눈꽃 튀김. 이게 바로 Setelah pemeriksaan fisik selesai, hari itu raja mendapat 2 hidangan. Satu masakannya Mokju dan satu lagi masakannya Jeong. Raja dan Pangeran Jaesan mencicipi makanan Mokju terlebih dahulu. Meskipun enak, tapi tidak ada yang spesial dari makanan buatannya. Berbeda dengan masakan Jeong yang dari tampilannya aja udah menggugah selera nih. 피어난데 한폭의 그림 같구나.
Saat suapan pertama mendarat di mulut mereka, seketika masakan Mokju nggak ada harga dirinya lagi nih guys. 겉은 바삭하면서 속은 촉촉 쫄깃하다라는 뜻 아니? 하고 속은 쫄깃하다. Raja dan Pangeran Jaesan makan dengan lahap sampai menghabiskan tonkatsu buatan Jeong. Sementara masakannya Mokju hanya dicicipi saja membuat Mokju semakin membenci Jeong. Yang tadinya mau cari perhatian nih, malah berbalik dipermalukan. 이렇게 맛있게 드시는 모습을 보니 제 기분이 다 좋습니다. Pada malam harinya, Raja kembali menulis dan menggambarkan tampilan serta rasa dari makanan yang dimasak oleh Jeong. Sementara itu, di kediaman Im Song-jae, ia yang bersemangat menjodohkan Raja dengan Jeong memikirkan hadiah apa yang bisa membuat Jeong semakin berkesan kepada Raja. Akhirnya ia teringat tas Jeong yang dicari Jeong mati-matian. Rupanya selama ini tas itu disimpan oleh Song-jae nih guys. Saat Raja membuangnya dulu, keesokan harinya Song-jae langsung menyuruh orang untuk mencarinya. Lalu keesokan harinya, Song-jae memberikan tas itu kepada Raja dan menyuruhnya untuk menghadiahi Jeong dengan tas itu. Ia yakin hadiah itu akan membuat Jeong bahagia. Dan pada hari itu juga, Jeong dibawa ke Jangwon-su. Jangwon-su sendiri adalah tempat menanam buah, tanaman atau sayuran di kebun istana. Jeong dibuat takjub dengan keasrian kebun itu. Tidak lama kemudian, Raja datang menemui Jeong dan mengajaknya berkeliling. 이 나무는 변도다. 여기는 독초를 연구하는 곳이다. Saat menemukan pohon cabai yang dianggap pohon beracun oleh kerajaan, Jeong malah bergembira karena akhirnya ia bisa membuat gochujang untuk masakannya. Melihat mood Jeong yang naik karena pohon cabai nih, Raja memanfaatkan momen ini dengan memberikan hadiah tas yang selama ini dicari oleh Jeong. Melihat tasnya kembali, Jeong ini seneng banget nih, sampai bikin dia meluk Raja. Tapi Raja malah salting sampai nggak mau dideketin Jeong nih guys. Saat mencoba menghindari Jeong, Raja nyaris terjatuh. Dengan refleks, Jeong menariknya, tetapi karena kalah tenaga, Jeong malah ikutan jatuh juga nih. Uhuy.